Ini di sini output dari expressionnya apa? Yaitu nilai dikalikan persentase ya per 100 kayak gini. Nanti di sini dikeluarin persentase. Oke. Nah, kalau udah teman-teman udah ini, kita tinggal klik next. Nanti dia akan keluar kayak gini. Jadi kita disuruh input nilai sama persentasenya berapa. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk dari Explore Power Query. Di sesi kali ini kita akan masuk lebih dalam dari Advanced Editor gitu ya. Kalau sebelumnya kita udah mengenal Advanced Editor itu mulai dari tipe data list, record, table, dan sebagainya. Sekarang kita gimana melakukan analisis pengolahan data di dalam Power Query itu sendiri yang akan kita deep dive di sesi kali ini. So, di sesi kali ini kita ada beberapa hal yang akan teman-teman pelajari. Pertama, kita akan mempelajari dari mBuild function itu ada apa aja. Maksudnya mBuild function itu apa? Jadi ada beberapa fungsi bawaan yang ada di mFormula yang mana bisa teman-teman gunakan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau gunakan, itu teman-teman bisa search di Google gitu ya, kayak mBuild function buat teks misalkan. Nanti tadi ada list-listnya tuh, cara pemakaiannya, terus inputannya seperti apa. Nggak cuma teks, ada list, ada table, terus ada record, dan banyak hal yang bisa teman-teman explore di mBuild function. Namun kadang kita pengen function itu lebih dinamis. Kita mau bikin query parameters yang mana ada inputan, dan inputan itu akan mengenerate suatu value gitu ya. Nanti kita akan mengenal juga namanya custom function. Di custom function ini sendiri teman-teman bisa ngebuat kayak query parameter itu sendiri sehingga dia akan generate something yang bisa melakukan analisis lebih cepat gitu ya. Nanti kita lihat sesinya seperti apa detailnya di exercise. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, memulai dari Power Query. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali nonton di video kali ini. Nah, aku akan sedikit introduce Power Query itu apa supaya teman-teman familiar gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang udah nonton dari sesi pertama, mungkin ini jadi bahan recall. Jadi sebenarnya Power Query itu adalah fitur yang ada di Excel dan teman-teman bisa gunakan. Dan ini bisa teman-teman gunakan baik itu di Excel maupun di Power BI gitu ya, buat visualisasi. Yang mana di dalam Power Query itu teman-teman melakukan proses ETL, extract, transform, dan load gitu ya. Detail dari prosesnya itu udah aku bahas di sesi sebelumnya terkait extract, transform, load itu yang bisa digunakan di Power Query apa aja, karena di itu udah aku bahas di basic Power Query gitu ya. Karena kalau sekarang kita akan explore lebih dalam. Nah, cara aksesnya gimana? Cara aksesnya teman-teman tinggal, kalau misalkan biasanya kalau kita buka Excel kan masih di halaman home kan. Nah, di halaman home itu teman-teman klik data di sini di atas, di ribbon di atas. Nanti klik get data Power Query, mulai dari get data dulu boleh, ataupun langsung launch Power Query juga silakan. Seperti itu. Oke, di sesi kali ini kita akan masuk ke yang tadi, build function dan custom function. Di build function di dalam Power Query itu ada apa aja? Sebenarnya build function itu adalah fungsi bawaan yang ada di Power Query khususnya di mFormula dalam melakukan analisis gitu ya. Ada table function, list function, record function, date function, time function, duration function, dan seterusnya, banyak banget gitu ya, bisa teman-teman elaborasi. Namun di sesi kali ini aku nggak akan bahas satu persatu dari table, list, record, dan sebagainya, tapi aku akan fokus ke list gitu ya, tipe data list, tipe data table, terus sama tipe data teks gitu ya, akan kita coba lihat. Nah, mari kita coba cek satu persatu dari masing-masing function yang ada tersedia gitu ya. Mulai dari tipe data teks. Nah, di case 1 nih, di teks itu kita bisa melakukan pengolahan data berformat teks. Contohnya misalkan teman-teman ada inputan nih, teks mentahnya seperti ini. Tulisannya hello world gitu ya. Nah, function yang bisa kita gunakan di dalam teks ini nggak cuma ini doang ya, banyak banget ya. Ada trim gitu ya. Trim itu adalah menghilangkan spasi yang awal sampai akhir gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh di bawah hello world, yang spasi ininya hilang nih. Nah, ininya hilang, ya kan? Lower itu huruf kecilkan teks semuanya. Jadi yang tulisannya hello-nya, tadi hello-nya kan besar kan? Selanjutnya dia jadi hello-nya kecil. Namun spasi yang ada di sini masih ada karena ini nggak kita trim. Gitu. Kalau upper huruf besar semua gitu ya, tapi ininya masih ada di sini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau gabungin
proper sama trim gitu ya. Jadinya kayak gini lebih better kan tulisannya. Seperti itu. Cara pengisiannya functionnya itu jadi text.trim ya, ini sebagai function, terus value yang mau digunakan gitu. Nah, ini formatnya sama ya, text lower, text upper, text proper, terus ada value yang mau dimasukin tapi di trim dulu. Ini bisa kayak gini seperti itu. Ini kalau misalkan tipe datanya teks. Kalau tipe datanya list gitu ya, itu kita juga bisa lakukan analisis juga. Nah, kita masukin misalkan tipe data listnya dulu nih, 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Nah, kita bisa lakukan sama, terus average, terus count, max, min juga kita bisa lakuin gitu ya. Dengan syarat angkanya itu dimasukin di dalamnya sini. Ya. Dan ini nggak berhenti cuma rumus ini aja. Ya, ini nggak cuma berhenti di sini aja. Ada beberapa function yang bisa dipilih di dalam tipe data list. Teman-teman bisa elaborasi lagi di search aja di Google gitu ya, tipe function list di M formula. Nanti ntar banyak tuh option yang bisa teman-teman gunakan sesuai kebutuhan sih. Balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Contohnya kalau misalkan di sini sum, di sini jawabannya 50. Kenapa 50? 10 tambah 20 ditambah 30 tambah 40 tambah 50, skornya adalah 50. Average juga sama nih. Count ada berapa? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Bener kan ada 5. Terus max-nya ada berapa? Ada 50. Min-nya ada berapa? 10 paling kecil. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di tipe data function table, itu kita buat dulu kan tabelnya di sini. Nah, kita bisa gunakan function gini, each jumlah harga. Jadi ini kalau misalkan kita mau bikin formula, bikin kolom baru gitu ya, kolom baru, terus kolom itu diisi dari perkalian antara jumlah dan harga. Nah, itu kita bisa gunakan di sini gitu ya. Namun di sini juga kita ada bisa transform column type, terus ada add column sini. Nah, kalau misalnya teman perhatikan, pasti di awal kata itu ada namanya tipe datanya dulu ya. Kalau misalnya teman perhatikan ya, ini kayak tipe datanya list, ini tipe datanya text, baru functionnya kan. Nah, itu salah satu pattern yang harus teman-teman ingat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau analisis, misalnya buat formatnya table, berarti table dot apa gitu, table dot apa gitu. Nanti ntar disesuaikan adjustmentnya sesuai kebutuhan. Seperti itu ya. Jadi biar analisisnya juga lebih sesuai. Karena kalau misalkan nggak di kita initiate jenis tipe datanya gitu ya, nanti ntar dia nggak tahu nih ini sebenarnya tipe datanya list kah, record kah, atau apa dan sebagainya. Seperti itu. Ini kalau misalkan kita bahas dari build function, tapi kadang-kadang kita butuh juga custom kan. Custom itu digunakan untuk memungkinkan kita membuat fungsi sendiri gitu ya. Dimana tugasnya yang sering nggak bisa dibantu oleh formula yang ada existing. Jadi kita mau bikin logika kompleks yang cuma kita aja yang menggunakannya. Nah, penulisan custom function itu ditulis dari parameter 1, parameter 2 gitu ya di sini. Ya. Terus ekspresinya apa? Nanti contoh penerapannya bisa teman-teman gunakan untuk perhitungan pajak sederhana, nomor telepon, validasi data dan sebagainya. Contohnya kalau misalkan hitung pajak di sini. Di sini parameter satunya aku initiate nilai as number. Kita harus initiate tipe datanya as number. Persentase as number ini juga kita initiate ya. Terus nanti ada formulanya nih, ekspresinya. Nilai dikali persentase per 100. Nanti dia akan mengembalikan hitung pajak. Nanti kalau misalkan teman-teman jalankan di formula editor, itu dia akan menghasilkan query parameter, yang mana teman-teman harus input variabel tersebut di dalam datanya. Di sesi kali ini, kita akan menggunakan dummy dataset dalam exercise-nya. Hopefully teman-teman bisa ikutin gitu ya. Karena aku akan coba one by one dalam mencobanya. Dan gak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk di latihannya. Yuk kita explore. Oke, ini adalah halaman exercise kita. Jadi di week 32, jadi udah week 32 terkait export Power Query. Di sini kita akan masuk mempelajari Advanced Editor 2 gitu ya. Nah, case yang akan teman-teman kerjakan di sesi kali ini adalah case 1, function list gitu ya. Kita akan mengenal function list. Yang kedua adalah case 2 adalah function table. Yang ketiga adalah parameter custom. Nah, kenapa aku ambilin semua? Biar teman-teman kebayang aplikatif dari yang aku share tadi di presentasi awal. Seperti apa sih sebenarnya aplikatifnya, supaya teman-teman bisa exercise-nya dan kebayang nih konsep
dan aplikatifnya seperti apa. Mari kita mulai dari case satu terlebih dahulu kaitannya sama function list gitu ya. Kita baca soalnya dulu ya di case 1. Di case 1 kita di challenge untuk membuatkan data list berupa 1, 2, 5, 7, 12, 19 dan melakukan formula untuk menghitung sum, average, max, dan min. Tanyanya adalah berapakah sum dari data tersebut? Oke. Masih ingat langkah pertama yang akan kita lakuin adalah kita buka dulu data di sini ya. Setelah kita buka data, kita bisa langsung klik aja get data Power Query di sini. Oke, terus kita masuk ke blank query ya. Oke, kita minimize dulu. Ininya agak kita kecilin. Nah, nanti kita masukin aja source-nya mulai dari angka 1, 2, 5, 7, 12, 19. Kalau misalkan kita jalankan di sini, kita klik next. Nah, ini baru angka aja ya, angka dalam bentuk list ini ya. Sedangkan kita mau melakukan analisis di dalamnya. Oke, kita kembali lagi di home, terus oke, ke reference editor. Nah, kita akan mulai dari apa? Jumlah dulu. Jumlah dihitung dari sama dengan list sum ya. Terus masukin source. Oke. Di sini kita masuk sini. Terus apa lagi? Average, rata-rata ya. Rata-rata, list, average ya. Habis itu source di sini. Oke. Habis average apa? Max. Maksimum. Ya, di sini list, max, source. Oke. Nah, ini kita komain dulu ya. Di setiap ini kita kasih koma, jangan lupa. Karena kalau nggak dikasih koma dia akan error. Terus di koma, habis itu minimum. List, min, source. Nah, kalau misalnya kita jalanin, ini nggak ngasilin apa-apa. Karena dia nggak ada. Tuh, hasilnya nggak berubah kan. Kenapa nggak berubah? Karena tidak dipanggil di dalam outputnya. Kalau misalnya teman perhatikan, di dalam FS Editor yang aku keluarkan outputnya adalah source-nya. Padahal aku mau butuh jumlah rata-rata, maksimum, dan minimum. So, aku akan buat satu table baru. Ya, anggap aja namanya table baru gitu ya. Table barunya ini jelas nggak usah pakai. Nah, table baru sama dengan hashtag table gitu ya. Terus di sini ini aku di sini. Nah, di sininya aku bikin namanya fungsinya. Terus sama ini outputnya. Oke. Terus kita masuk ke main functionnya dari fungsinya. Jadi ada fungsi apa namanya? Di sini ada fungsi sum ya, sum. Kita aku kasih koma, ambil value jumlah itu, terus bisa jumlah ini average itu aku ambil rata-rata. Rata-rata. Di situ ini aku ambil max itu aku ambil dari maksimum. Maksimum. Oke. Terus min aku ambil dari minimum. Nah, ini aku tapi nggak berhenti itu. Ini harus ada kurung pembuka di sini yang berisikan 4 variabel ini ya. Ini aku tutup lagi. Nah, kalau udah, baru aku panggil si table barunya di sini. Sebagai output. Oke, bentar, ini ada di sini koma. Nah. Oke, nanti di sini ada value-nya ya. Jadi aku ngebuat function, bikin tabel yang isinya function kayak gini. Nah, kalau aku lebarin ini. Nah, isinya outputnya seperti ini. Itu baru keluar hasilnya. Nanti kalau kita close and load, hasilnya kayak gini, sum 46. Berarti kalau ditanya berapakah sum dari data tersebut, itu 46. Cukup mudah kan kalau misalkan teman-teman menggunakan data list dalam melakukan analisa seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke data tipe data table. Sini kita di challenge buatkan data dalam format table yang berisikan berikut ini. Ini sama kayak di presentasi ya. Kita tapi lihat eksekusinya seperti apa. Tanggal, produk, item, harga, gitu ya. Terus ada tanggalnya, detail tanggalnya. Terus kita di challenge untuk hitunglah revenue, dihitung dari item dikali harga. Berapakah pendapatan pada tanggal 5 Januari 2025? Oke. Kalau kayak gitu berarti kita tinggal klik get data Power Query, masuk ke blank query lagi. Tapi sebelum itu kita copy dulu nih ininya, biar nggak usah ngetik dari nol. Nah di sini, nah, bentar. Oke. Di sini udah kita klik blank query. Kita masukin source-nya itu hashtag table karena kita mau pakai data table kan. Nah, kita copy di sini. Nah, kita coba lihat dulu outputnya kayak gimana. Nah, kayak ini ya. Tapi belum ada satu kolom tambahan revenue yang dimana dihitung dari item dikali harga. Nah, kita tinggal atur lagi di Advanced Editor. Oke. Nah, sekarang kita main di mana? Kita ubah dulu tipe datanya. Barangkali tipe datanya ada yang kurang pas. Tipe data kita table transform kolom types. Yang mana nanti kita masukin source gitu ya. Terus nanti kita buka kurung dengan ketentuan. Ini kita kebawain dulu deh. Nah, ini kita kesini ya, biar agak rapihan. Oke. Pertama itu produk kita ubah tipe datanya type text gitu ya. Terus apa lagi? Item tipe datanya type integer type ya. Integer type itu ya integer 64 type gitu ya. Terus harga itu juga sama, kita ubah dulu. Kenapa harus diubah? Supaya nanti nggak error ketika dilakukan perhitungan gitu ya. Terus kalau udah kita tutup di sini. Nah, kayak gini. Tutup outputnya. Nah, kita coba keluarin dulu deh tipe data di sini. Nah, di sini kita ubah wait di sini. Oh, kan ada komanya. Nah, so detail apa nih? Error ini. Oh, ininya close. Oke, kita tinggal atur aja di sini. int nya gede. Oke, coba lagi ya. Nah, di sini kan udah kelihatan nih tipe data di sini adalah integer, ini integer ya. Ya, di sini tipe datanya text. Oke, sekarang kita masuk ke Advanced Editor, baru kita bikin perhitungan dari kolom jumlah. Misalkan ditambah. Ini adalah table total. Gitu ya, di mana table total itu kita bikin table add column gitu ya. Nah, kita masukin tipe data di sini. Tipe data. Terus kita masukin kolom total di mana dihitung dari each jumlah dari item gitu ya. Terus dikalikan dengan harga. Oke. Nah, terus udah. Terus ini kasih koma dulu ya. Di akhir komain, terus kita panggil di sini. Nah, di sini kalau misalnya perhatikan, dia langsung menghitung nih. Kenapa kita pakai each? Jadi each itu nanti menghitung dari itemnya ada berapa dikali sama harga. Nanti dia akan menghasilkan total di dalam total. Gitu. Jadi dia akan melakukan perhitungan perkalian. Ya, sudah dihitung, kita tinggal close and load dan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapakah pendapatan pada tanggal 5 Januari. 5 Januari kita lihat nih, 5 Januari di 14 ribuan ya. Kita tinggal tulis saya di sini 14 ribu. Nah, oke, udah sesuai. Oke, sekarang kita coba lanjut ke case yang terakhir, yaitu case 3. Di sini kita di challenge untuk melakukan perhitungan query parameter untuk nilai persentase dengan menghitung nilai dikali persentase per 100. Ini sama kayak yang di presentasi, tapi kita lihat execute-nya di Excel-nya seperti apa. Hitung apabila nilai tersebut adalah 100.000, berapakah persentasenya 20%. Nah, caranya gimana? Kita klik data,
get data lagi di sini, masuk lagi ke blank query. Oke. Nah, di sini kita bikin sebuah function custom ya, yaitu persentase aja gitu ya. Persentase dihitung dari, pertama kita buka kurung dulu. Nilai, kita bikin nama nilai ya, nilai itu s, type-nya harus kita inisiasi dulu, number gitu ya. Terus abis itu kita masukin parameter keduanya adalah persentase s number. Nah, nanti di sini output dari expressionnya apa? Yaitu nilai dikalikan persentase ya per 100 kayak gini. Nanti di sini dikeluarin persentase. Oke. Nah, kalau udah teman-teman udah ini, kita tinggal klik next. Nanti dia akan keluar kayak gini. Jadi kita disuruh input nilai sama persentasenya berapa. Ya. Nah, kalau misalkan mau rapi lagi, teman-teman bisa adjust kayak maybe ya. Nilainya di huruf besar kayak misalkan ini nilai, ini persentase, ini nilai, ini persentase ya, boleh lah. Ya, kayak di huruf besar semua kan. Nah, sekarang kita input nih nilainya berapa? 100.000. Oke. Oke, persentasenya berapa? 20. Nah, kita tinggal klik invoke aja. Nanti dia langsung keluar kayak gini outputnya. Outputnya hasil dari rumus formula yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa adjust kayak misalkan mungkin 50.000 ya. 50.000 persentase 50% berapa? 25.000 gitu. Nah, ini bisa kita lakuin terus-menerus. Ya. Nah, karena kita butuhnya ini, kita tinggal yang ini kita load aja. Hasilnya berapa? Yang keluar yang ini. Oke, info functionnya di sini adalah 20.000 ya. Jadi di sini kita masukin 20.000. Oke, gitu. Yang mudah bukan? Nah, biasanya kalau aku gunakan parameter-parameter ini buat mensimplify proses-proses yang nggak diakomodir oleh function yang ada existing. Jadi aku buat ini sehingga bisa membantu mempercepat proses analisisnya seperti itu. Oke, sekian dulu dari aku teman-teman untuk sesi kali ini. Nanti kita coba explore lagi terkait Power Query lebih dalam lagi sehingga teman-teman bisa menggunakan Power Query itu lebih detail dan penggunaannya lebih luas lagi seperti itu. Sekian dari aku dan sampai jumpa. See ya.